dengan kemuliaan dan kenikmatan. Jadi manusia kalau diuji oleh Allah dengan kesuksesan, keberuntungan, kemudian dia banyak harta, tinggi pangkat, dimuliakan orang, dielu-elukan orang, bahkan diberi berbagai nikmat dunia maksudnya, maka manusia ini berkata, Robbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tetapi apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibatasi rezekinya, nggak dipedulikan orang, miskin, sedikit harta, susah pekerjaan, di PHK pula, insyaallah. Apa katanya? Robbi ahadan, Tuhanku merendahkan aku, menghina. Itu kata manusia. Tapi apa kata Allah? Kalla, tidak demikian. Sekali-kali bukan begitu. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena tingginya pangkat, jabatan, dan banyak harta. Bukan itu. Bukan. Bahkan kehinaan itu bukan karena kita hidup miskin. Bukan karena ketiadaan harta, ketiadaan jabatan, bukan karena itu. Bahkan di hadis disebutkan, kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Berarti orang kayanya di mana? Baik. Belakangan, maksudnya orang miskin masuk surga lebih dulu. Karena begitu dihisab hartanya nggak ada. Mau ditanya nggak ada. Tapi coba kalau orang dikasih harta yang banyak, ditanya dua hal. Min ainak tasabahu, dari mana kamu mengusahakan harta itu? Jalannya benar apa enggak? Cari. Udah gitu, wafi ma'an faqahu. Udah dapat, kemana belanjainnya? Nah, pikirin anda. Makanya kata Allah, bukan itu. Kemuliaan kamu ini bukan berarti Allah muliakan lebih dari limpahan harta, kedudukan, jabatan tinggi, dihormati, bukan itu. Bahkan kamu terkadang karena tinggi pangkat, banyak harta, jabatan, apa yang dilakukan kata Allah? Balla tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Duit banyak, harta banyak, ada orang yatimnya kelak kesusahan, kamu gak peduli. Insyaallah. Wala tahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Andai pun mau memberi, kadang-kadang dilemparin itu dikasihnya. Kamu naik di mobil mewah, hebat jalan, makan dilempar-lemparin gitu. Ngasihnya orang-orang. Coba. Orang miskin berebut itu makanan yang dilempar-lempar itu. Padahal mungkin hatinya menjerit. Diambil sih karena dia butuh, tapi apakah hatinya suka? Nggak mau kamu turun dari kendaraanmu ngasih begitu. Naik di atas, dilempar, berebut, seneng ngelihat orang miskin berebut. Kadang-kadang ada yang begitu kan? Tidak begitu. Kamu sudah tidak memuliakan anak-anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin, menganjurkan, padahal kamu banyak melimpah harta. Bahkan wata'kuluna turata aklan lama, rakus dengan harta warisan milik saudaramu sendiri, kamu ambil harganya. Merasa paling tua, paling gagah, paling hebat, tinggi pangkat, ini buat gua semua. Begitu. Pelit gini. Kenapa bisa begitu? Karena kamu wa tuhibbunal mala hubban jamma, keterlaluan dalam mencintai harta. Mencintai harta keterlaluan, sangat mencintainya, tangan digenggam jadinya. Pikir pelit, zakat pun tidak mau. Boro-boro memberikan zakat, milik orang pun kamu rampas. Insyaallah. Orang hidup susah, kamu malah tambah kaya di musim pandemi ini.
Rakyat banyak yang kolek itu usahanya. Wah, kamu anak hebat. Triliunan bertambah kekayaannya. Bantuan si miskin pun diambil pula. Gimana ini? Kenapa? Terlalu cinta kepada harta. Silakan kita mencintai apa yang kita cintai menurut kita. Tapi ingatlah, suatu saat yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Benar gak? Cinta dengan jabatan sehingga menjadi pongah, bahkan minta berapa periode lagi. Wow, insya Allah. Suatu saat bisa jadi jabatan masih ada, meninggal duluan orangnya. Bisa begitu? Karena terlalu rakus cinta dengan harta. Apakah itu yang dikatakan kemuliaan? Banyak tinggi kedudukan, banyak harta, apakah itu? Tidak, bukan demikian. Maka nanti akibat buruk yang akan diterima adalah setelah alam semesta ini binasakan, dihancurkan, kemudian selanjutnya dibangkitkan kembali, dikumpulkan. Di situ barulah menentukan apakah kamu betul mulia atau terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi jangan merasa dimuliakan Allah kalau banyak kedudukan, tinggi kedudukan dan banyak harta. Tidak, jangan seperti itu. Jangan juga merasa terhina karena hidup dalam kemiskinan. Kelak nanti apabila bumi dibenturkan dan benturan yang berkali-kali. Dalam surah Al-Haqqah dijelaskan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Itu ketika bumi dan gunung diangkat, kemudian saling dibenturkan, terjadilah kiamat. Kalau letusan Semeru bukan bumi dibenturkan, tidak, gunungnya yang meletus. Meluarin apa bukan namanya? Lahar batuknya keluar muntah dia. Belum selesai letusan, hujan deras di puncak gunung, banjir lahar dingin. Itu hanya beberapa menit saja, sudah begitu hebatnya kerusakan yang ditimbulkan, kehancuran yang diperlihatkan. Manusia pada saat itu terjadi bencana pasti akan kembali kepada hati nuraninya sendiri, yang disebut adalah nama Allah. Benar nggak? Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Masya Allah. Itu kalau lagi bencana, lagi naik kapal laut nih, di tengah laut, kapalnya goncang oleh ombak yang besar. Padahal dia waktu naik kapal itu bawa duit miliaran misalnya. Pada saat digoncang nggak mungkin diingat duit, tidak. Dan diingat lalu, ya Allah selamatkan. Begitu selamat, yang dicari apa? Duitnya lagi. Emang benar. Iya benar. Iya, ini kita ngomong begini, kita manusia biasa begitu otaknya. Angin sedang bertiup nih di wilayah kita. Kencang, banyak badai. Langsung mati semuanya. TV dimatikan, HP juga mati, semua segala macam. Benar ya? Benar. Yang diingat Allah saat itu. Ada yang azan, ada yang berzikir tasbih. Begitu berhenti angin puting-putingnya, yang dicari HP-nya tadi di mana ya? Benar apa benar kira-kira? Manusia itu merasa dimuliakan oleh Allah kalau tinggi jabatan, banyak harta, merasa dihinakan kalau dia miskin. Kalau tidak. Nanti apabila hari kiamat telah terjadi, hancur seluruh alam semesta ini, kemudian dibangkitkan kembali dan berkumpul manusia di padang mahsyar. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa.
datang Allah untuk memproses semua urusan yang belum selesai di dunia ini. Kesombonganmu dengan harta dan pangkat, sehingga orang-orang baik kamu singkirkan, orang-orang yang mengingatkan kamu hilangkan. Bisa nggak begitu? Diingatkan marah, dibilangin marah. Siapa udah bilangin gua? Dengan kekayaannya, tuh gua nggak suka sama dia. Nih, beres. Di dunia bisa begitu. Ditunggu di pengadilan akhirat. Disitulah manusia dikumpulkan, akan diselesaikan proses. Malaikat menjaga, berbaris malaikat itu menjaga. Jangan sampai ada orang yang bisa melarikan diri. Udah nggak ada lagi pada saat itu. Nggak ada tempat lari. Dan ketika dikumpul itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Diperlihatkanlah neraka jahanam itu di depannya, menggelegar begitu hebat. Maka pada saat itulah manusia baru sadar akan dirinya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahul dzikra. Pada hari itulah manusia baru ingat, baru sadar bahwa yang dikerjakan kemarin itu salah, bahwa kemuliaan bukan dari banyaknya harta dan tingginya kedudukan, dan kehinaan pun bukan karena sedikitnya harta, tidak. Tapi sayang, kesadaran saat itu sadar yang terlambat, percuma saja. Maka dia berkata pada saat itu, manusia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu waktu hidup di dunia saya berbuat untuk kehidupan saya yang sekarang. Jadi seandainya waktu di dunia dulu dia berbuat untuk kehidupan dia di akhirat, nggak dipikirin dong sakit. Anak yatim nggak dimuliakan, kepada fakir miskin juga sombong, rakus dengan harta. Baru sadar. Bahkan di surah Al-Muqtabarah sudah dijelaskan itu. Ya, mereka yang dilemparkan ke neraka jahanam itu, mereka berkata, qalu wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim